Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kaidah pencacahannya yang kedua, yaitu tentang permutasi. Definisinya, permutasi adalah susunan yang berbeda yang dapat dibentuk dari n unsur yang diambil dari n unsur atau sebagian unsur dengan memperhatikan urutannya. Ada beberapa konsep dasar yang harus dipahami sebelum mempelajari permutasi. Nah, mungkin ada sebagian keterkaitan dengan materi kaidah pencacahan sebelumnya, yaitu aturan perkalian dan penjumlahan. Nah, konsep dasar yang harus dipahami diantaranya, yang pertama, notasi faktorial. Yang bagaimanakah notasi faktorial itu? Nah, di sini coba perhatikan baik-baik. Jika n bilangan asli, maka n di sana ada tanda seru, dibacanya n faktorial. Didefinisikan dengan n faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dikali n-3 dikali dan seterusnya sampai dikali 3 kali 2 kali 1. Atau dibalik urutannya n faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali dan seterusnya sampai dikali n. Dengan kata lain, n faktorial itu adalah hasil perkalian berurut bilangan n sampai 1. Berurutnya itu mulai dari n, n-1, dan seterusnya sampai bilangan 1. Nah, perlu diketahui 0 faktorial itu sama dengan 1. Sebagai contoh 7, hitunglah yang pertama 7 faktorial ditambah 4 faktorial. Yang B 7 faktorial dikali 4 faktorial, yang C 7 faktorial per 4 faktorial. Yang pertama dulu, 7 faktorial ditambah 4 faktorial. 7 faktorial berarti kita tuliskan perkalian berurut dari 7 sampai dengan 1. Berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu kan ya? Itu untuk 7 faktorial. Ditambah 4 faktorial. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tinggal kalikan ya ini. Kita peroleh 5040 ditambah ini 24. Hasilnya adalah 5064. Oke. Yang kedua, 7 faktorial dikali 4 faktorial. Oke, 7 faktorial dikali 4 faktorial itu seperti ini ya. Sama seperti yang tadi, cuma sekarang dikali. Kemudian yang C, 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, 7 faktorial dibagi 4 faktorial. 7 faktorialnya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 210. Nah, di sini ada bilangan yang sama. Jadi kalau dibagi ini hasilnya 1 ya. Boleh kita coret 4 kali 3 kali 2 kali 1-nya, yang ini juga coret. Jadi diperoleh 7 kali 6 kali 5 sama dengan 210. Itu contoh notasi faktorial. Oke, misalkan ada soal seperti ini, nyatakan bentuk-bentuk berikut dalam bentuk faktorial. Yang pertama, 7 kali 6. Nah, bagaimana bentuk faktorialnya untuk 7 kali 6? Iya, 7 kali 6 itu berarti 7 kali, kalau mau kita ubah menjadi bentuk faktorial, berarti 7 faktorial ya nantinya. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, tapi kan ya ini tidak perlu ya, karena di soalnya itu cuma 7 kali 6. Berarti per yang ini, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang atas ini 7 faktorial, yang bawah 5 faktorial. Oke, jadi dapat dituliskan bahwa 7 kali 6 itu adalah sama dengan 7 faktorial dibagi 5 faktorial. Yang kedua, 6 faktorial dikali 7 kali 8. Kalau kita uraikan, 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 7 kali 8. Oke, kalau kita susun ulang urutannya, boleh aja kan kita ubah karena perkalian itu bersifat komutatif. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu tiada lain dari bentuk 8 faktorial. Ya, itu contoh cara menyelesaikan faktorial ya. Oke, berikutnya kita akan pelajari bentuk permutasi yang pertama, yaitu permutasi dengan semua unsur.
unsurnya itu berbeda, tidak ada yang sama. Nah, teoremanya, jika ada n unsur yang berbeda, diambil n unsur, maka banyak susunan atau permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut adalah, penulisannya seperti ini, permutasi n unsur dari n unsur yang tersedia, sama dengan n faktorial. Nah, boleh nulis seperti ini, boleh nulis seperti ini, sama aja ya. Dibaca ini permutasi tingkat n dari n unsur. Nah, contohnya, misalkan kita mau menyusun 6 buah buku berjajar dalam sebuah rak. Artinya bukunya itu disusunnya sejajar. Kira-kira berapa banyak susunan buku yang bisa terbentuk? Berarti ini tinggal 6 faktorial aja, gitu ya. Nah, cara permutasi ini digunakan jika kita mau mengambil atau menyusun beberapa unsur dari beberapa unsur yang tersedia. Seperti yang tadi contohnya ya, yang menyusun 6 buah buku sejajar. Berarti banyaknya susunan tinggal 6 faktorial gitu ya. Nah, bagaimana kalau disusunnya tidak sebaris? Ini kan kasusnya 6 buku ini disusunnya sebaris ya. Anggap sebaris 6 buku disusun 6 berjejer gitu. Sekarang bagaimana kalau susunannya tidak sebaris, tapi dibuat 2 baris atau 3 baris misal. Apakah bisa diselesaikan dengan cara ini? Tentu beda cara penyelesaiannya ya. Akan kita bahas pada sub pokok bahasan berikutnya. Untuk yang ini, untuk yang pakai cara n faktorial itu jika ada n unsur, disusun n unsur juga. Jadi permutasi n unsur dari n unsur yang tersedia. Jadi sama ya ininya. Sama-sama n gitu. Nah, sebagai contoh, tentukan banyak permutasi jika dua buah unsur, misalkan dua buah unsur itu A, B, dipermutasikan dua-dua tiap kelompok. Jadi kita akan membuat susunan 2 dari 2 unsur yang tersedia. Jadi di sini n-nya ada berapa? Iya, n-nya ada 2, maka banyak permutasinya. Permutasi 2 dari 2 unsur yang tersedia sama dengan 2 faktorial. Sama dengan 2 kali 1 yaitu 2 cara. Nah, sebagai ilustrasi kalau kita mau menyusun huruf A, B, berarti kan susunannya bisa AB atau BA. Nah, AB dan BA ini sama-sama A dan B hurufnya ya, tapi di sini urutannya diperhatikan. AB itu berbeda dengan BA. Kalau ini A dulu baru B, kalau ini B dulu baru A. Gitu ya. Oke, berarti ini dengan cara permutasi. Oke. Kemudian contoh lain, 3 orang duduk secara berdampingan. Hitunglah banyak posisi duduk yang berbeda dari ketiga orang tersebut. Ini juga yang disusunnya ada 3, mau disusun secara sejajar ya, karena di sini ada kata berdampingan. Berarti kalau berdampingan anggapnya sejajar gitu. Enggak, bukan satu di depan, 2 di belakang, tidak seperti itu. Nah, berarti di sini n-nya sama dengan 3. Ya. Jadi, banyaknya posisi duduk yang berbeda dari ketiga orang tersebut adalah 3 faktorial. Sama dengan 3 kali 2 kali 1, jadi ada 6 cara duduk berdampingan yang berbeda. Oke, paham ya? Ya, berikutnya kasus lain, permutasi dengan sebagian unsur. Unsurnya sama seperti yang tadi, berbeda. Gitu ya, jadi tidak ada unsur yang sama. Tapi sekarang yang diambilnya itu hanya sebagian. Contohnya seperti ini. Seorang resepsionis klinik ingin mencetak nomor antrian pasien yang terdiri dari 3 angka berbeda, dari angka 1, 2, 3, dan 4. Tentukan banyak pilihan nomor antrian. Oke, banyaknya angka ada berapa? Iya, ada 4. Susunannya mau dibentuk berapa angka? 3 angka. Ini berbeda ya. Jadi hanya sebagian. Jadi kita di sini bukan menyusun 4 dari 4 angka yang tersedia. Tapi di sini kasusnya menyusun 3 angka dari 4 angka yang tersedia. Contohnya dari angka 1, 2, 3, dan 4 ambil contoh aja berarti susunan 3 angkanya nomor antriannya bisa 123 atau 124 atau 234 dan seterusnya. Nah, di sini urutannya diperhatikan nggak? Coba. Kalau kita ambil misalkan ada nomor antrian 123 dengan 321, sama atau beda? Beda ya.
pastinya yang nomor antrian 123 lebih dulu, jauh urutannya dengan yang 321. Makanya jika menemukan soal seperti ini, menyusun sebagian unsur dari n unsur yang tersedia dengan memperhatikan urutan. Berarti ini menggunakan permutasi. Nah, sebagai ilustrasi, coba kita buat daftar susunan 3 angka dari 4 angka yang tersedia. Seperti ini ya. Berarti bisa 123, 124, 132, 134, 142, dan seterusnya. Sini ada berapa nomor antrian? Ada 24 nomor antrian. Itu kalau kita mau buat listnya satu persatu. Gitu ya. Kalau kita mau buat listnya satu persatu, bisa menggunakan diagram pohon. Mungkin mana dipelajari ya dulu waktu SMP. Dapatlah seperti ini. Adakah cara yang lebih simpel untuk menentukan ini? Ini rumusnya ada. Menentukan banyak permutasi unsur, K unsur ya, dari N unsur yang tersedia. Dapat ditentukan dengan permutasi K dari N. Permutasi K dari N. Jadi yang diambilnya K unsur dari N unsur yang tersedia. Nah, rumusnya sama dengan N faktorial per N min K faktorial. Nah, untuk notasi permutasi, ada yang menuliskannya seperti ini, atau ada juga yang menuliskannya ini. Pakai dalam kurung ya, permutasi K unsur dari N unsur yang tersedia sama dengan N faktorial dibagi N min K faktorial. Jadi, untuk penyelesaian contoh tadi, dengan cara permutasi, jika nomor antrian disusun dengan menggunakan angka 1, 2, 3, dan 4, maka banyak susunan nomor antrian adalah 24 ya. Tadi 24 itu diperoleh dari 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 3 faktorial. Iya, contoh berikutnya. Misalkan ada kasus seperti ini, ada 10 calon yang akan dipilih pada pemilihan pengurus kelas 12 yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak cara pemilihan pada pemilihan tersebut? Maksudnya berapa banyak cara memilih pada pemilihan tersebut. Nah, mungkin pernah ya kita menyelesaikan soal seperti ini pada aturan perkalian sebelumnya, yang memilih calon pengurus OSIS 3 dari 3 kandidat gitu kan. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan aturan pengisian tepat atau filling slot atau aturan perkalian ya. Kalau kita gunakan aturan perkalian berarti seperti ini. Untuk memilih ketua, karena seluruhnya ada 10 calon, berarti 10 cara. Sekretaris 9 cara. Kenapa? Karena satu udah di posisi ketua. Dan bendahara dengan 8 cara. Asalnya 10 orang, satu di posisi ketua, satu di posisi sekretaris, berarti bendahara tinggal 8 cara. Secara keseluruhan, kita gunakan aturan perkalian. 10 kali 9 kali 8 sama dengan 720 cara. Itu kalau menggunakan aturan perkalian atau filling slot, aturan pengisian tempat ya. Nah, selain pakai aturan perkalian tadi, masalah ini tidak lain adalah perwujudan 3 unsur yang diambil dari 10 unsur berbeda. Nah, berarti ini permutasi 3 dari 10 unsur yang berbeda. Jadi N-nya berapa? N-nya 10, K-nya 3. Coba kita cek sama nggak hasilnya dengan menggunakan rumus permutasi. Kita gunakan rumus permutasi 3 dari 10 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 kurangi 3 faktorial. Atau 10 faktorial dibagi 7 faktorial, kita uraikan 10 faktorial itu 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 7 faktorial. Sama dengan 10 kali 9 kali 8, hasilnya 720. Sama ya? Oke, jadi sebenarnya untuk menyelesaikan soal seperti ini, bisa dengan menggunakan aturan pengisian tempat atau filling slot, atau juga dengan permutasi. Jadi kita bisa menyelesaikan dengan dua cara yang berbeda, tapi tentu saja diperoleh hasil yang sama. Nah, di sini ada sifat-sifat permutasi. Sifat-sifat permutasi diketahui
permutasi K dari N itu kan rumusnya N faktorial per N min K faktorial dengan N-nya lebih dari atau sama dengan K. Jika N min K sama dengan 1, maka permutasi K dari N sama dengan N faktorial per N min K faktorial sama dengan N faktorial. Ada yang tahu kenapa ini jadi N faktorial? Coba masukin aja N min K-nya kan sama dengan 1. Berarti N faktorial per 1 faktorial. 1 faktorial itu 1 ya. Jadi sama dengan N faktorial. Tuh, bisa dipahami sifat yang pertama. Oke, sifat yang kedua, jika K sama dengan 1, maka permutasi K dari N sama dengan N faktorial dibagi N min K faktorial sama dengan N. Ya, silakan kalian buktikan sendiri ya untuk yang ini. Untuk yang nomor 3, jika N min K sama dengan 0, maka permutasi K dari N sama dengan N faktorial dibagi N min K faktorial, hasilnya adalah N faktorial. N min K sama dengan 0, berarti N-nya sama dengan K. Artinya pakai rumus yang pertama kan? Menyusun N unsur dari N unsur yang tersedia. Iya, itu sifat-sifat permutasi. Ya, sampai di sini dulu materinya. Tinggal latihan soal. Nah, untuk latihannya, untuk latihan pada pertemuan kedua ini, silakan kalian kerjakan latihan 4, latihan 5, dan latihan 6 dikerjakan di buku latihan. Silakan ditulis dulu soalnya, ini latihan 4-nya, kemudian ini latihan 5 dan latihan 6-nya. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.